Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Cahya Pramudia dengan NIM STI 2023033392. Di sini saya ditugaskan untuk mengerjakan UAS AI, yaitu buatlah sebuah model deep learning yang diimplementasikan pada studi kasus dunia nyata dengan pilihan tema sebagai berikut. Di sini saya memilih tema nomor 2, yaitu model AI untuk klasifikasi menggunakan data gambar. Untuk studi kasusnya, yaitu klasifikasi emosi dari ekspresi wajah menggunakan deep learning. Datasetnya saya diambil dari website ini. Oke, kita mulai bagian pertama. Import library, dilakukan import berbagai library penting seperti OS untuk operasi file, NumPy, dan Pandas untuk manipulasi data numerik dan tabel, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi data dan grafis, TensorFlow beserta modul Keras untuk membangun dan melatih model deep learning, Image Data Generator dan Image to Array untuk pre-processing gambar serta classification report dan confusion matrix dari Skitlearn untuk evaluasi performa klasifikasi model. Pada bagian kedua, upload file, digunakan fungsi file upload dari modul Google Colab yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah file secara manual ke lingkungan Google Colab, seperti file kaggle.json yang diperlukan untuk mengakses dan mengunduh dataset dari platform Kaggle secara langsung melalui API. 3. Download dataset dari Kaggle. Pada langkah ketiga, dilakukan proses persiapan akses ke Kaggle dengan membuat direktori Kaggle menyalin file kaggle.json ke dalamnya, serta mengatur permission agar file tersebut dapat digunakan secara aman. Kemudian dilanjutkan dengan perintah Kaggle dataset download untuk mengunduh dataset yang berisi data gambar ekspresi wajah dari Kaggle, dan diakhiri dengan ekstraksi file zip hasil unduhan ke dalam folder agar dataset siap digunakan dalam pelatihan model. Di sini saya udah merun semua programnya karena itu membutuhkan waktu yang lama, makanya saya run duluan. Oke, baik, nomor 4, instalasi path dan parameter dataset. Pada langkah keempat, dilakukan instalasi direktori dataset dengan menetapkan traindir dan testdir sebagai jalur folder data pelatihan dan pengujian dari dataset, serta ditentukan parameter image size sebesar 48x48 pixel sesuai ukuran gambar dalam dataset, dan batch size sebesar 64 untuk mengatur jumlah data yang diproses dalam satu iterasi saat pelatihan model. Nomor 5, pada langkah kelima digunakan Image Data Generator untuk melakukan pre-processing data dengan menormalisasikan nilai pixel gambar ke rentan 0,1 melalui recycle 1/255, lalu data gambar dari direktori pelatihan dan pengujian dibaca menggunakan flow from directory yang secara otomatis mengkelompokkan gambar berdasarkan folder kelasnya, mengubah ukuran gambar menjadi 48x48 pixel, mengatur model warna menjadi grayscale hitam putih, serta mengonversi label ke bentuk categorical one-hot encoding yang siap digunakan dalam pelatihan model CNN. Membangun model CNN. Arsitektur model CNN dalam proyek ini terdiri dari 2 lapisan, konvolusi masing-masing dengan aktivasi relu dan diikuti oleh max pooling untuk ekstraksi fitur spesial. Kemudian data diratakan melalui filter layer dilakukan dengan descent layer berisi 128 neuron yang juga menggunakan
Aktivasi relu disertai dropout sebesar 0,5 untuk mencegah overfitting dan ditutup oleh output layer berisi 7 neuron. Dan aktivasi softmax yang berfungsi untuk mengklasifikasi gambar wajah ke dalam 7 kategori emosi berbeda. Outputnya, model CNN ini terdiri dari 2 lapisan konvolusi dengan output masing-masing berukuran 4632 dan 2164 yang diikuti oleh max polling untuk mereduksi dimensi spesial menjadi 23, 22, dan 10, 10, 64. Kemudian data diratakan menjadi vektor satu dimensi sepanjang 6400 oleh flatten layer. Dilanjutkan dengan desain layer berisi 128 neuron dan dropout sebesar 0,5 untuk mengurangi overfitting serta ditutupi oleh output layer berisi 7 neuron dengan aktivasi softmax, menghasilkan total 839.047 parameter trainable untuk melakukan klasifikasi 7 ekspresi emosi wajah. 7. Melatih model. Nah, di sini pada langkah ke-7 itu dilakukan proses pelatihan model menggunakan fungsi model fit dengan memasukkan data pelatihan dari train generator dan data validasi dari tes generator. Dilatih selama 50 epoch agar model dapat mempelajari pola dari gambar wajah dan mampu mengklasifikasikan emosi dengan lebih akurat, serta seluruh riwayat pelatihan seperti akurasi dan loss per epoch disimpan dalam variabel history untuk dianalisis lebih jauh. Di sini sebenarnya saya mau ke 100 epoch, tapi itu terlalu lama, jadinya saya ambil ke 50 epoch aja. Mungkin nanti akibatnya itu bakalan kurang akurat kalau cuma 50 epoch doang. 8. Visualisasi akurasi dan loss. Pada langkah ke-8 dilakukan visualisasi performa model selama proses pelatihan dengan menggunakan Matplotlib, di mana ditampilkan 2 grafis, yaitu grafis akurasi training dan validation akurasi serta grafik loss training dan validasi loss terhadap jumlah epoch yang bertujuan untuk memantau perkembangan kemampuan model dalam mengenali pola data serta mendeteksi kemungkinan overfitting atau underfitting berdasarkan perbedaan performa antara data pelatihan dan data validasi. Outputnya kita coba berdasarkan grafis pada langkah ke-8 terlihat bahwa akurasi pelatihan meningkat secara konsisten hingga mendekati 80. Sementara akurasi validasi hanya stagnan di sekitar 55% dan sebaliknya loss pelatihan menurun hingga di bawah 0,5. Sedangkan loss validasi justru meningkat tajam setelah epoch ke-10 hingga melebihi 2,20 yang menunjukkan bahwa model mengalami overfitting karena terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan namun gagal mempertahankan performa pada data validasi. 9. Evaluasi dan confuse matrix. Pada langkah ke-9 dilakukan evaluasi akhir terhadap model dengan menggunakan model evaluasi untuk menghitung nilai loss dan akurasi pada data pengujian. Kemudian dilakukan prediksi terhadap seluruh data uji menggunakan model predik yang hasilnya dikonversi ke tabel kelas menggunakan NP Argmath. Setelah itu ditambahkan classification report yang membuat metrik seperti precision, recall, dan V1 score untuk setiap kelas emosi serta digunakan
confuse matrix dari sklearn untuk melihat seberapa sering model salah dan benar dalam mengklasifikasi setiap model. Outputnya, berdasarkan output langkah 9, model mencapai akurasi pengujian sebesar 54,21% dengan nilai loss sekitar 2,2126. Namun hasil classification report menunjukkan bahwa performa model masih rendah secara keseluruhan, ditandai dengan rata-rata V1 score dengan 0,18, ditandai di mana kelas Apply memiliki performa tertinggi dengan prediction 0,25, sementara kelas lain seperti Igus bahkan tidak berhasil terdeteksi sama sekali, yang mengindikasi bahwa model masih mengalami kesulitan dalam membedakan sebagian besar emosi wajah, terutama pada kelas dengan jumlah data yang lebih sedikit. 10. Menyimpan model. Pada langkah ke-10, model yang telah selesai dilatih disimpan ke dalam file bernama model classification emosi.h5 menggunakan fungsi model save, sehingga model ini dapat digunakan kembali di masa mendatang untuk melakukan prediksi tanpa perlu melalui proses pelatihan ulang, serta memudahkan proses development atau integrasi dalam aplikasi lain. Terakhir, 11. Prediksi ekspresi wajah dan dari gambar. Pada langkah ke-11, model yang telah disimpan dimuat kembali menggunakan load model classification emosi, kemudian dibuat fungsi predict emosi yang memanfaatkan OpenCV untuk mendeteksi wajah pada gambar, memotong dan mengubah ukuran menjadi 48x48 pixel, grayscale, lalu memprosesnya menjadi array yang sesuai untuk prediksi dari model, di mana hasil prediksi akan menampilkan emosi wajah seperti happy, sad, atau angry di atas gambar wajah tersebut menggunakan Matplotlib, dan pengguna diberikan dua opsi. Di sini saya membuat dua opsi, yaitu ada mengunggah gambar atau langsung ambil dari kamera laptop atau HP melalui kamera, sehingga model dapat digunakan secara interaktif untuk mendeteksi ekspresi wajah secara real time atau dari gambar statis. Di sini saya coba milih nomor 1 dulu. Nah, upload gambar file. Saya punya berbagai file. Coba marah, apakah bisa? Nah, angry. Kita coba lagi. Netral. Kita coba nomor 2. Nah, di sini menampilkan gambar saya. Ini maaf, gelap. Mungkin sekian aja dari saya. Mungkin sekian dari presentasi UAS Artificial Intelligence. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.